Halo, sahabat KBS TV. Jumpa lagi bersama kami di KBS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Di perjumpaan kali ini, kita masih akan membahas tentang frase. Namun, frase kali ini akan difokuskan pada adjective phrase. Di episode sebelumnya, kita sudah bahas tentang noun phrase. Baik, guys, di sini kita akan bahas ya adjective phrase baik secara rumus atau pola, kemudian contoh berikut dengan fungsinya. Oke, ready? Baik. Pertama kita harus pahami terlebih dahulu seperti yang pernah kita singgung di episode sebelumnya. Untuk mengetahui ya kata inti dalam frase, kita bisa pahami dari nama frase tersebut. Nah, kali ini kita fokus ke adjective phrase. Dari namanya kita tahu frase adjektif. Sudah tentu yang menjadi kata inti atau headnya adalah kata sifat atau adjektif. Nah, setelah kita mengetahui kata inti dari sebuah frase, baru kita harus cari tahu siapakah atau kata apakah yang bisa menjelaskan atau memodify kata sifat agar terbentuk pola frase ini. Nah, yang namanya adjektif itu bisa ya, dimodify oleh kata keterangan atau adverb. Oke. Nah, di sini saya singkat dengan ADV ya. Ini maksudnya adverb. Baik. Pada pola adjective phrase, modifier atau kata penjelas posisinya bisa ada di sebelum kata inti atau biasa disebut pre-modifier, atau setelah kata inti atau biasa disebut post modifier. Buat teman-teman yang kuliah di jurusan bahasa Inggris, nah ini nanti masuk dalam pembahasan morfologi ya. Nah, di situ nanti dijelaskan ya pohon frase namanya ya. Oke guys, setelah kita tahu pola atau rumus, nah kita juga harus tahu bagaimana menerapkannya. Baik, agar teman-teman bisa memahaminya lebih baik lagi, tidak ada salahnya kita simak contoh-contoh yang telah dibuat di papan ini ya. Baik, kita akan bahas satu per satu. Nah, di sini ada frase adjektif ya. Contoh pertama, very good. Very good. Nah, di sini very adalah kata keterangan atau adverb. Sedangkan good adalah kata sifat. Ketika ada kata sifat ya yang diikuti oleh kata keterangan, ketika bergabung sudah pasti 100% itu adalah pola adjective phrase. Oh iya, berbeda dengan noun phrase yang penerjemahannya terbalik. Kalau adjective phrase dijelaskan oleh premodifier, penerjemahannya itu seperti bahasa Indonesia. Dia lurus saja. Very good, sangat bagus. Bisa dipahami ya? Oke. Contoh yang kedua, so hot. So hot. Sangat panas. Oke? Nah, so di sini adalah
Oke, kata keterangan atau adverb. Sedangkan hot adalah kata sifat atau adjective. Maka dua kata ini ketika bergabung menjadi adjective phrase. Mudah bukan? Nah, jadi di sini teman-teman cukup menguasai jenis-jenis kelas kata dalam bahasa Inggris. Oke, karena itu nanti akan membantu kita ya untuk lebih mudah memahami pola frase. Baik. Kemudian contoh yang terakhir, too late. Too late. Ya. Sangat terlambat. To-nya ini adalah adverb atau kata keterangan. Late, terlambat, adalah adjective. Ketika mereka menjadi satu, maka terbentuklah pola adjective phrase. Betul sekali. Oke guys, contoh-contoh ini ya adalah pola adjective phrase dengan pre-modifier. Oke, semuanya ini ada very, ada so, ada to. Oke. Nah, bagaimana dengan yang post modifier? Oke. Guys, post modifier dalam pola adjective phrase umumnya menggunakan enough. Kata enough. Ya. Nah, enough di sini kelas katanya adalah adverb atau keterangan. Artinya cukup. Nah, seumpamanya teman-teman mau menggunakan post modifier dengan kata enough, sebetulnya polanya sama saja. Oke, cuman hanya saja posisinya dia berbeda. Kalau enough ini jatuhnya setelah kata sifat atau setelah head, ya, kata intinya. Nah, jadi seandainya teman-teman di sini letakkan kata enough, oke, ini kita kesampingan dulu ya pre-modifiernya. Good enough. Berarti jadi gini guys ya, ketika enough muncul atau post modifier ini muncul, oke, maka penerjemahannya terbalik. Ini pola pre, ini pola post modifier ya. Jadi dia terbalik. Good enough bukan bagus cukup, tapi cukup bagus. Sama halnya dengan so hot. Kalau kalian ya menggunakannya enough, hot enough, maka penerjemahannya pun terbalik. Oke, enough ini di sini posisi sebagai post modifier. Oke. Nah, ingat, enough di sini adalah kata keterangan. Kenapa itu harus dicamkan? Karena enough ini kelas katanya bisa juga menjadi kata sifat. Nanti saya akan berikan perbandingan contohnya ya. Sekarang kita fokus dulu ya dengan posisinya sebagai adverb. Nah, terakhir pun sama. Too late, sangat telat. Kalau kalian bilang late enough, maka artinya menjadi terbalik. Cukup terlambat. We are late enough. Kita cukup terlambat. Ya. Jadi ya sudah mungkin lewat 5 menit, 10 menit gitu kan. Seperti itu guys. Ya. Jadi di sini yang harus dipahami adalah ketika pre-modifier penerjemahannya seperti bahasa Indonesia lurus. Kalau dia menggunakan post modifier dengan enough, penerjemahannya terbalik. Dan enough ini bermakna cukup. Dan di sini kedudukannya
sebagai kata keterangan. Nah, lalu bagaimana kalau dia menjadi kata sifat? Nah, itu nanti baliknya ke pola noun phrase yang kita sudah bahas. Ya, kalian bisa cek di kamus, ketik kata enough. Pasti di situ nanti akan ada keterangannya. Dia ini bisa menjadi kata keterangan atau kata sifat. Nah, kalau kata sifat misalkan contohnya enough time. Oke. Enough di sini adalah kata sifat. Ini time adalah kata benda. Nah, jadi enough pun sama, di sini posisi sebagai modifier dan di sini time sebagai have. Nah, kalau ini adalah pola noun phrase dan penerjemahannya terbalik. I have enough time. Saya memiliki waktu yang cukup. I have enough time to watch this video. Oke. Baik. Ini saya rasa perlu saya paparkan agar teman-teman nanti tidak bingung ya dengan kata enough ini. Baik, kalau teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, bisa langsung tanya di kolom komentar saja ya. Nah, secara pola atau rumus kita sudah pahami, contohnya sudah ada, kemudian fungsi. Nah, fungsi dari adjective phrase ini bisa digunakan sebagai komplement dalam kalimat. Ya. Oke. Contohnya misalkan the weather is hot, misalkan begitu ya. Nah, cuacanya panas. Nah, ketika teman-teman sudah memahami pola adjective phrase, kalian bisa kembangkan lagi kalimat ini. Gantilah komplementnya dengan adjective phrase. Very hot atau so hot, it's okay. Atau too hot, fine. Tidak masalah ya. Di sini the weather sebagai subjek, is-nya sebagai be, dan very hot sebagai komplement yang bentuknya adalah adjective phrase. Oke? Gampang kan? Terus bisa nggak dia menjadi keterangan dalam verbal sentence misalkan? Kalau ini kan nominal sentence ya, subjektif komplement. Ya, buat teman-teman yang masih bingung verbal nominal, bisa cek di video kami ya. Di situ sudah kita jelaskan secara terperinci dan sederhana. Nah, kalau dalam verbal sentence, contohnya misalkan you made him very sad. You-nya sebagai subjek, made-nya verb, him ini objek. Very sad adalah komplement yang terbentuk dari adjective phrase. Kamu membuat dia sangat sedih. Jadi seperti itulah penerapannya di dalam kalimat. Oke guys, saya rasa cukup jelas. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar lebih dalam lagi tentang bahasa Inggris ya dengan pola yang sederhana dan mudah, bisa langsung kontak admin kami di kolom deskripsi. Kita punya layanan online maupun offline ya. Baik, sebelum saya tutup perjumpaan kita, izinkan saya untuk menyimpulkan kembali materi kita kali ini. Jadi kita membahas tentang adjective phrase, dan ingat untuk mengetahui kata inti dari frase kita bisa lihat dari nama frase tersebut. Di sini
Namanya adjective phrase tentu head atau kata intinya adalah kata sifat, dan yang menjelaskan atau sebagai modifier adalah adverb, baik dia dalam posisi pre maupun post, sebelum atau setelah. Kalau kata sifat ini dijelaskan oleh adverb ya dengan pre modifier, maka penerjemahan seperti bahasa Indonesia lurus. Oke? Dan kalau dia dijelaskan oleh post modifier dengan kata enough, maka penerjemahan terbalik. Kemudian fungsinya dalam kalimat bisa dijadikan sebagai komplement atau pelengkap. Baik, saya rasa cukup di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf jika tidak ada yang berkenan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, comment, dan share video-video kami. Ya, semoga ini bisa dirasakan manfaatnya oleh halayak luas. Amin. Baik, yang belum subscribe, you know what to do. Langsung saja tekan tombol di pojok kanan, ya, di bawah video, handphone atau laptop kesayangan Anda. Baik, saya undur diri. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KBS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. See you.